الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai malaikat. Al-malaikatu jam'u malaik atau malak atau maklak. Minal alukah, dari kata alukah yang artinya dalam bahasa ar-risalah, malaikat itu sebagai utusan. Jadi utusan Allah dua. Utusan Allah ada dua, yaitu dari jenis manusia dan dari jenis malaikat. Dari jenis malaikat yaitu Jibril, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, para rasul. Utusan dari jenis manusia hanya para nabi, para rasul. Di luar para nabi, para rasul bukan utusan. Ulama, syekh, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ahli ibadah, apapun, kalau dia bukan nabi atau rasul, maka bukan utusan. Dan tidak mungkin mendapatkan wahyu. Tidak mungkin mendapatkan wahyu. Kalau toh ada di antara mereka yang merasa mendapatkan wahyu, bisikan, sesuatu yang seperti wahyu, maka harus kita katakan itu adalah wahyu syaitan. Itu adalah wahyu syaitan. Tidak mungkin wahyu seperti wahyu Allah kepada para nabi, para rasul. Dan istilah wahyu syaitan ada. Sama dengan wali Allah dan wali syaitan. Itu istilah syar'i. Wahyu Allah, wahyu syaitan. Dan kita saksikan hari ini. Kita saksikan hari ini. Betapa mereka bukan seolah, insya Allah pasti dibisiki oleh syaitan, dibisiki oleh iblis untuk mengucapkan kalimat-kalimat batil tapi seolah hak. Begitu anaknya dirayakan ulang tahunnya, begitu cucunya dirayakan ulang tahunnya, begitu istrinya dirayakan ulang tahunnya, begitu Rasulullah dirayakan malah haram katanya, bid'ah. Nah, lihat. Ucapan ini adalah wahyu syaitan. Dan mungkin, ini mungkin ya, di antara kita, sebagian kita yang membid'ahkan maulid Nabi, sangat disayangkan kalau masih merayakan ulang tahun anak kita, cucu kita, istri kita, diri kita. Ya. Justru diawali dari situ. Diawali dari perayaan ulang tahun itu. Jadi seluruh perayaan ulang tahun adalah haram. Ulang tahun siapapun, termasuk ulang tahun Rasulullah SAW. Nah, begitu, kan enak. Kalau orang-orang yang membid'ahkan maulid Nabi tapi masih merayakan ulang tahun anaknya, cucunya, dan seterusnya, ya tentu menampar diri mereka sendiri. Ya.
Sama dengan sebagian kita yang membid'ahkan hisab, membid'ahkan hisab. Karena memang yang sunnah dari Nabi bukan hisab, tapi ru'yatul hilal. Tapi kita setiap hari selalu mengandalkan hisab. Subuh hisab, zuhur hisab, asar, maghrib, isya, semuanya hisab semua. Nah, di sini kita diserang. Mosok mau mengikuti sunnah Nabi cuma setahun sekali, setahun dua kali, Idul Fitri, Idul Adha. Begitu tiap hari, kenapa nggak pakai ru'yah? Nah, di sini kesalahan kita. Mereka menyerang seperti itu, betul. Maka mestinya para muadzin itu jangan terlalu mengandalkan hisab. Jangan terlalu mengandalkan jadwal sholat. Kan mudah untuk zuhur, asar, subuh barangkali agak sulit ya. Maghrib mungkin kalau berada di tempat-tempat tertentu, pantai misalnya, mudah. Nah, tinggal lihat saja, oh matahari sudah tenggelam. Adzan, nggak perlu lihat jadwal. Atau tongkat kita tancapkan, tongkat 1 meter, bayangannya berapa ke arah timur? Oh 1 meter, ya. Sudah masuk waktu asar, nggak perlu lihat jadwal. Kalau jadwal masih 7 menit lagi misalnya, berarti jadwalnya pasti salah. Jadwal bikinan manusia bisa benar bisa salah. Kalau ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika bayangan satu benda sama panjang dengan benda aslinya, maka itulah tiba waktu asar. Ya. Tiba waktu asar berarti habis waktu zuhur. Tiba waktu maghrib berarti habis waktu asar. Tiba waktu isya berarti habis waktu maghrib. Habis waktu isya datang waktu subuh? Tidak. Sama dengan subuh dan zuhur. Jadi kaidah, habis waktu sebelumnya, otomatis datang waktu setelahnya, tidak benar. Kan cuma 3. Ya, 2 lagi, subuh ke zuhur, isya ke subuh, tidak seperti itu kaidahnya. Ya, kan pertengahan malam sudah habis waktu isya. Matahari terbit sudah habis waktu subuh, padahal zuhur kan masih jauh. Nah, ini berarti adil. Ini berarti hujah yang kuat. Banyak dari kita memegang satu hujah, satu kaidah yang lain kita lupakan. Kemudian beliau membawakan awal surah Fatir, Ja'ilil malaikati rusulan. Allah menjadikan para malaikat itu sebagai rusul, jamak dari rasul, pakai waw, rasul. Ini rusul, artinya utusan-utusan jamak, uli ajnihatin, di mana para malaikat itu memiliki sayap. Ada yang 2, ada yang 4, dan seterusnya. Jibril pernah disaksikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam bentuk asri. Berapa sayapnya? 600. Seluruh ufuk langit tertutup oleh badan Jibril. Gemetar Nabi melihatnya. Ya, hanya 2 kali atau 3 kali beliau menyaksikan Jibril dalam bentuk seperti itu, bentuk asli. Adapun selebihnya puluhan kali, mungkin ratusan kali beliau bertemu dengan Jibril itu dalam bentuk manusia. Berubah-ubah ya. Kadang dalam bentuk Arab Badui, kadang dalam bentuk sahabat yang sangat tampan, Dihyah al-Kalbi dan lain-lain.
Rasulullah pernah didatangi Jibril dalam bentuk Dihya al-Kalbi. Ketika Jibril sudah pergi, di situ ada Aisyah. Rasul bertanya kepada Aisyah, tahukah engkau yang barusan datang sekarang sudah pergi siapa? Aisyah berkata, aku tahu dia Dihya al-Kalbi. Padahal Jibril. Fal malaikatu alamun ghaibiyun. Para malaikat ini alamnya gaib. Alamnya gaib. Tidak mungkin bisa kita lihat, tidak mungkin kita bisa dengar. Dan kalau toh ada yang bisa melihat, ya tadi, dalam bentuk manusia. Karena yang menyaksikan kan bukan cuma Nabi SAW. Kayak tadi kan Aisyah melihat. Para sahabat melihat Jibril dengan pakaian serba putih, dengan rambut sangat hitam, tersisir rapi, tidak ada bekas-bekas perjalanan, tidak berdebu, tidak kusut, menempelkan kedua dengkulnya ke dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya ke pahanya atau paha Nabi. Ini disaksikan oleh para sahabat, salah satunya Umar. Mungkinkah kita menyaksikan dalam bentuk manusia? Mungkin. Mungkin, tidak tertutup kemungkinan. Apa yang terjadi di hari itu sekarang tidak terjadi kan butuh dalil. Gitu. Kecuali ada dalil. Apa yang terjadi di zaman Nabi sekarang tidak mungkin ada dalil. Apa? Wahyu. Terputusnya wahyu, ya kan? Nabi masih hidup, ada wahyu. Nabi sudah wafat, nggak mungkin ada wahyu lagi. Itu jelas ada dalil. Adapun malaikat menampakkan diri dalam bentuk manusia, bukan cuma Jibril ya. Di zaman para nabi, para rasul, sekarang tidak lagi, ya ini butuh dalil. Kalau ada dalil, tentu sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada dalil, ya mungkin. Mungkin. Mungkin saja ya. Kita tersesat misalnya, kita nanya jalan, nggak ada orang, tiba-tiba ada, oh ke situ, ternyata benar ya. Ini tidak mustahil. Ya. Dan tentu kita tidak tahu. Abu Hurairah aja nggak tahu. Kalau itu alam gaib, cuman ini kan jin. Ya. Setelah dikasih tahu oleh Nabi bahwa itu jin, itu syaitan, Abu Hurairah tahu, apalagi kita. Kita nggak tahu, ya. Oleh karena itu jangan sok tahu, ya. Kayaknya malaikat tadi, langsung hilang aja tuh, nggak kelihatan. Mohon alam, nggak usah kayaknya. Bahwa itu mungkin, ya. Tapi tidak usah rajman bil ghaib. Salah satu yang tidak disukai oleh Allah, bahkan haram, adalah rajman bil ghaib. Mengira-ngira hal yang gaib. Gaib tidak boleh dikira-kira. Wallahu a'lam, gitu aja. Sama dengan jin ya, gaib. Alam gaib. Bukan beda alam, keliru. Istilah beda alam, keliru. Kita dengan jin itu satu alam di muka bumi ini kan. Mereka juga di muka bumi. Kalau para malaikat kan di langit, sebagiannya di bumi. Ya satu alam, alam dunia ini. Di permukaan bumi, hanya bedanya mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka. Kita diberitahu oleh Allah sedikit tentang jin. Karena bina misalnya ada nikah juga, ya, ada yang beragama, ada yang bertauhid, ada yang musyrik, ada yang ahli taat, ada yang ahli maksiat. Yang jelas di antara mereka tidak ada yang menjadi Nabi dan Rasul. Seluruh para Nabi, para Rasul adalah manusia. Tidak ada yang dari jenis jin. Dan Allah wajibkan kewajiban yang sama. Dengan dalil, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan dalil itu. Berarti sama-sama menyembah. Caranya sama? Iya. Kalau caranya beda, tentu ada nabi tersendiri bagi mereka. Orang nabinya sama-sama Nabi Ibrahim.
jin di zaman Nabi Ibrahim, sama-sama Nabi Musa, jin di zaman Nabi Musa, sama-sama Nabi Isa, jin di zaman Nabi Isa. Sekarang sama-sama Nabi Muhammad SAW. Berarti wudunya ya seperti wudu kita, tayamum, mandi junub, kemudian subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tidak boleh kita memperlakukan mereka di luar dalil. Di luar dalil. Harus dengan dalil, karena gaib tidak boleh keluar dari dalil, tidak boleh ijtihad. Kan kata Nabi ruqyah, ya ruqyah. Ya kan? Tidak boleh kemudian ruqyah diganti apa ijtihad. Ya. Khalaqahumullahu azza wa jal min nurin. Allah ciptakan para malaikat ini dari cahaya. Dari cahaya. Tentu akal kita tidak akan sampai. Cahaya itu ya menurut kita bukan benda yang bisa dipegang, ya kan? Yang bisa dipegang kan lampunya, ya kan? Bohlamnya kalau kita, ya kan? Cahayanya kan kita tidak bisa menalar dengan akal kita. Cukup kita imani apa adanya, bahwa Allah menciptakan para malaikat ini dari nur, dari cahaya. Wa ja'alahum ta'i'in. Allah jadikan para malaikat ini semuanya taat. Tidak ada satupun yang bermaksiat. Maka kisah Harut dan Marut ditolak oleh para ulama. Menyalahi kaidah ini. Masa ada malaikat kelakuannya seperti itu di negeri Babil. Orang bilang Babilonia mungkin, ya. Harut dan Marut. Memang ada ayatnya di surat Al-Baqarah. Tapi Ibnu Katsir memilih ma di sini sebagai tidak. Antum tahu ma dalam bahasa Arab bisa linnafi, bisa lisyai', bisa tidak, bisa apa-apa, ya kan? Nah, kalau diterjemahkan dengan apa, dan apa yang Allah turunkan di negeri Babil berupa Harut dan Marut. Ibnu Katsir memilih ma di sini tidak. Justru ayat ini menolak cerita qala wakila selama ini, bahwa Allah menurunkan 2 malaikat bernama Harut dan Marut di negeri Babil. Ibnu Katsir memilih tidak. Allah belum pernah menurunkan 2 malaikat yang bernama Harut dan Marut di negeri Babil, yang akhirnya minum khamr, akhirnya berzina, dan seterusnya. Menyalahi kaidah yang asal bahwa tidak ada malaikat yang bermaksiat. Wa ja'alahum ta'i'in. Semuanya taat. Tidak ada satupun yang bermaksiat. Tidak ada keinginan bagi para malaikat kecuali satu, taat. Bahkan kata para imam, tidak bisa. Para malaikat ini tidak bisa bermaksiat. Mutazallilina lahu, sifat dari taat ibadah itu tadallul, menghinakan diri. Menghinakan diri sehina-hinanya. Jadi kaidah kita beribadah taat kepada Allah, kita menghinakan diri sehina-hinanya, membodohkan diri sebodoh-bodohnya. Jadi bikin kita ini bodoh sebodoh-bodohnya di hadapan Allah. Kata Allah, cium tanah, cium, kan bodoh. Ya, seperti Nabi Ibrahim, sembelih anakmu, sembelih, kan bodoh. Nah, begitulah di hadapan Allah, bikin kita sebodoh-bodohnya. Jadi akal kita seolah tidak berfungsi.
Kalau sudah berhadapan dengan Allah, perintah Allah, ya, kambing dengan sapi, kan bagusan sapi, mahalan sapi, gedean sapi. Tapi kata Allah kambing, ya kambing, akikah, bukan sapi. Kan bodoh kan ini? Itulah ibadah tadzallul, merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya. Jangan sampai kita terkena syubhat Mu'tazilah, falasifah ahlul kalam, tidak mau membodohkan diri. Ya, Allah perintahkan kambing, tapi sapi ya lebih baik. Itu dia. Itu Mu'tazilah ahlul kalam. Adapun ahlus sunnah tidak. Di hadapan Allah kita bodohkan sebodoh-bodohnya. Apa perintah Allah? Sami'na wa ata'na. Nih lempar-lempar nih. Nih cium nih. Padahal datang dari jauh, datang dari Indonesia, Malaysia, Mesir, habis puluhan juta, sampai sana cuman suruh melempar-melempar jumroh, mencium Hajar Aswad, mengitari Ka'bah, sa'i dan seterusnya, yang semuanya tidak masuk akal. Itulah ibadah tadzallul. Para malaikat seperti ini. Ya. Jadi kalau Allah perintahkan sami'na wa ata'na, enggak perintahkan enggak, seperti waktu itu. Malaikat melihat anak bayi umur 1 tahun lebih sedang merangkak jauh dari orang tuanya, sampingnya jurang. Ada malaikat di situ, mau nolongin nggak? Nggak mau. Karena memang membodohkan diri. Sebelum diperintahkan oleh Allah, ketika diperintahkan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Kalau Allah nggak perintahkan, enggak. Itulah malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'maru. Hanya mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Tidak seperti kita. Banyak dari kita yang sombong, seolah syariat itu, dalil itu boleh dikalahkan oleh akal. Ini kan nenek-nenek mau ke gereja, ya dengan akal kita sajalah kita tuntun ke gereja, kan bagus itu. Perkara dia melakukan kebatilan, menyembah Yesus di gereja, urusan dia. Urusan kita nolong nenek-nenek yang jalan tertati-tati, bawa tongkat, kita tuntun, kita bopong ke gereja. Akal dia. Akal dia. Kalau pakai dalil, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan sekali-kali menolong dalam hal dosa. Ketika seseorang mau bunuh diri misalnya, jelas ini dosa. Dia nyari-nyari sesuatu untuk bunuh diri, ya, kita bantu. Ada nih baygon, mau nggak? Kira-kira pantas nggak? Dosa nggak? Ya jelas dosa. Padahal bunuh diri dosa besar, masih ada harapan masuk surga apa enggak? Masih, kalau dia muslim. Nah, ke gereja, ada harapan masuk surga? Ke gereja? Nggak ada. Khalidina fiha abadan, kekal di neraka selama-lamanya. Lalu kita bantu si nenek-nenek ini menuju ke neraka. Ini dalil kita pakai, bukan akal. Kecuali akal itu tidak bertentangan dengan dalil atau sesuai dengan dalil. Justru dalam rangka untuk memahami dalil, tentu kita pakai akal untuk memahami dalil. Walikullim minhum wadhaif khassahumullahu biha. Dan setiap malaikat itu mempunyai wadhaif, tugas-tugas kewajiban sama seperti kita. Cuman kalau kita semua kan sama, sholat semua, puasa semua, wajib zakat semua kalau mampu. Tidak boleh berzina, haram semua. Tidak boleh berjudi, ya semuanya haram. Malaikat beda-beda.
Malaikat ini diwajibkan ini, malaikat ini diwajibkan ini, dan seterusnya. Ya. Wa na'lamu min wadha'ifihim. Beliau berikan contoh. Contoh yang beliau bawakan 3, ya. Salah satunya berdasarkan hadis dhaif, tapi beliau tidak bawakan kedhaifan hadisnya. Yang pertama, Jibril. Jelas ini tidak ada perselisihan para imam, sahih. Nama Jibril ini sama dengan nama Mikail, sama dengan nama Munkar Nakir. Ini sahih. Nah, yang tidak ada asal-usulnya atau dhaif seperti Raqib, Atid, Ridwan. Raqib, Atid ada dalam Al-Quran, tapi rupanya itu bukan nama, tapi sifat. Sifat daripada malaikat pencatat itu adalah Raqib dan Atid, mengawasi dan menjaga, mencatat amal itu. Tidak sahih kalau itu menjadi nama malaikat. Israiliyat. Ya, tentang Israel nanti dibahas oleh beliau. Yang tidak dibahas oleh beliau Israfil. Israfil dhaif, beliau tidak bahas kedhaifannya. Yang pertama, Jibril muwakkalun bil wahyi. Beliau ditugasi untuk menyampaikan wahyu. Yanzilu bihi minallahi ta'ala ila rusul, kepada seluruh para nabi, para rasul. Ada istilah lain, yaitu namus. Namus ini diucapkan oleh Waraqah bin Naufal ketika pertama kali diberitahu oleh Nabi dan Khadijah bahwa Nabi SAW bertemu dengan sosok yang memeluk beliau 3 kali, menyuruh beliau untuk membaca Iqra. Kemudian turunlah 5 ayat itu, lalu diceritakan, dikisahkan kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan namus besar. Istilah lain, Jibril. Dan apa yang diucapkan oleh Waraqah hari itu terjadi beberapa tahun, 13 atau 12 tahun setelah itu. Dan ini sama dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, terus sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jumlahnya 124.000. Itu semuanya adalah Jibril yang membawakan wahyu. Ya. Seluruh para nabi, para rasul didatangi oleh Jibril. Yang kedua, Israfil, beliau tidak sebutkan tentang kedhaifannya. Muwakkalun bi nafkhis sur, ditugasi, diwajibkan untuk meniup sangkakala. Wa huwa aidan ahadu hamalatil arsh, dan dia juga salah satu dari pemikul arsh yang jumlahnya 8. Ininya sahih, maksudnya nama itu, ya. Nama Israfilnya itu, bahwa ada tugas, ada malaikat yang meniup, sahih. Tentang namanya adalah Israfil, itu yang dhaif. Satu lagi, beliau hanya memberikan contoh. Satu lagi yang dhaif, itu riwayat yang mengatakan ada 3 kali tiupan, ada 4 kali tiupan, ada 5 kali tiupan. Padahal yang sahih cuman 2 kali. Ya. Ada bilangan-bilangan yang ternyata dhaif. Ya.
Ambil contoh misalnya sholat gerhana, ya. Sholat gerhana katanya Nabi ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, baca sholat gerhana. Setelah ruku, kemudian beliau sami Allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi, baca Al-Quran lagi, gitu ya. Kemudian ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah lagi, kemudian ruku, sami Allah, baca Al-Fatihah. Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali riwayat, ada 5 kali. Padahal yang sahih cuman 2 kali. Yang sahih cuman 2 kali. Jadi sholat gerhana itu 1 rakaat, 2 sujud, pasti 2 sujud, 1 ruku. Khusus gerhana 2 sujud, 2 ruku. Bukan 3, bukan 4. Itu dhaif. Yang 3, yang 4, yang 5 sama dengan ini. Maka yang sahih sekali lagi, tiupan itu cuma 2 kali. Tiupan pertama menghancurkan seluruh kehidupan. Semua yang hidup mati. Walaupun berselisih bagaimana Jibril Mikail, yang sahih mati. Maka terakhir malaikat yang meniup sangkakala itu, karena nggak mungkin nggak mati, semuanya mati kecuali Allah. Setelah mati semua, hancur semua, entah berapa puluh tahun, berapa ratus tahun, berapa abad dan seterusnya, Allah perintahkan, Allah hidupkan peniup sangkakala ini untuk meniup lagi. Setelah ditiup, maka manusia dihidupkan lagi. Ya. Aku mengira akulah yang pertama kali dibangkitkan, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi setelah aku melihat ke arah Arsy, ternyata di situ ada Nabi Musa sedang bergelantungan di bawah Arsy. Ya, apakah Nabi Musa lebih dulu? Ini juga tidak sorry. Ya. Nabi ucapkan ini ketika ada sahabat yang marah, ada Yahudi yang menyanjung-nyanjung Nabi Musa. Ya. Maunya sahabat yang disanjung-sanjung jangan Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Ini kan nggak benar juga. Nabi Musa dipuji karena beliau memang terpuji. Ya, Nabi menasihati sahabat ini bahwa Nabi Musa terpuji. Beliau membawakan hadis itu. Aku mengira bahwa akulah yang pertama kali dibangkitkan di padang mahsyar, tapi setelah aku melihat ke arah Arsy, ternyata Nabi Musa sudah bergelantungan di bawah Arsy. Seolah beliau tidak tahu apakah betul beliau yang pertama kali dibangkitkan atau Nabi Musa. Intinya bahwa Nabi Musa memang mulia, berhak dimuliakan. Inilah keadilan Nabi SAW. Maka keadilan Nabi ini diikuti oleh Ahlus Sunnah. Dan diikuti pertama kali oleh para sahabat. Para sahabat bertobat menyadari kesalahannya. Artinya harus jujur adil. Kalau memang terpuji, ya boleh dimuliakan. Tidak boleh mentang-mentang itu Yahudi memuji-muji, memuliakan Nabi Musa lalu marah. Yang ketiga, yang terakhir, beliau cuma bawakan 3 contoh. Mikail atau Mikala, muwakkalun bil qitri wan nabat, yang diberi tugas, diwajibkan untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman-tanaman. Maka ketika Yahudi bertanya kepada Nabi SAW,
setiap kali pertanyaan dijawab benar, dijawab benar, dijawab benar, dijawab benar. Terakhir, ya, kalau ditanya makanan apa yang akan pertama kali dinikmati oleh penghuni surga pertama kali, begitu masuk, hidangan apa pertama kali dijawab oleh Nabi min kabilil Uhud. Kata orang Yahudi benar, karena Yahudi udah tahu. Yahudi memang berilmu kan, ngetes doang. Kenapa anak kadang mirip ayahnya, kadang mirip ibunya? Dijawab oleh Nabi dengan jawaban yang benar. Kemudian tanda pertama apa? Atau di lain, kenapa anak kadang laki-laki, kadang perempuan? Kemudian sifat tidur Nabi terakhir, bahwa yang tidur cuman matanya, bukan hatinya. Benar. Tanda pertama kali dekatnya hari kiamat, dijawab benar terus. Yang terakhir. Sekarang yang terakhir. Kalau terakhir ini benar, kami semua masuk Islam. Kalau enggak, ya enggak. Di antara malaikat yang menjadi kekasihmu yang paling dekat dengan engkau siapa? Dijawab oleh Nabi, jujur, semua para Nabi, para Rasul, yang paling dekat, malaikat yang paling dekat adalah Jibril. Karena memang selalu datang membawa wahyu. Kata Yahudi, ini yang salah. Dasar Yahudi, ya kan? Coba kalau engkau jawab Mikail, kami masuk Islam. Tapi engkau jawab Jibril, Jibril musuh kami. Karena Jibril datang kepada kami bawa perintah jihad. Paling benci Yahudi itu dengan jihad. Penakut mereka, Yahudi itu. Maka marah dengan Jibril. Marah sama Jibril. Yahudi. Musuh. Yes. Maka ayatnya kan, wa man kana aduwwan li Jibril. Itu menyindir orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa barang siapa yang memusuhi Jibril. Coba kalau engkau jawab Mikail, karena Mikail kami cintai. Karena Mikail datang membawa air hujan, menumbuhkan tanaman. Itulah Yahudi, suka-suka mereka. Suka-suka mereka, nggak mengikuti Allah dan Rasul. Suka-suka mereka. Tentu Nabi tidak mau menghalalkan segala cara. Ya udahlah, Mikail juga apa-apa lah, sama masuk Islam. Enggak, kalau kita mungkin begitu ya. Kalau kita mungkin begitu. Demi kebaikan masuk Islam, ya udah Mikail. Nabi enggak. Ya, daripada salah, daripada bohong, daripada mengucapkan kebatilan, biarin. Allah nggak butuh Islam kalian. Ya, yang butuh kalian. Nggak mau masuk Islam, ya sudah. Yang akan celaka, yang akan wa haula'i thalathatu kulluhum muwakkaluna bima fihi ayat. Kenapa beliau membawakan cuma 3? Padahal ada Munkar, Nakir, ada malaikat penjaga gunung, ada malaikat pencatat, dan lain-lain. Kenapa beliau membawakan cuma 3? Jibril, Israfil, Mikail. Karena 3-3-nya ini menyebabkan atau membawa kehidupan. 3 malaikat ini menyebabkan kehidupan, adanya kehidupan. Ya. Kehidupan hati, kehidupan jasad kita, dengan makanan, air hujan, ya, dan kehidupan setelah mati. Ya, saya bacakan. Fal Jibrilu muwakkalun bil wahyi wa fihi hayatul qulub. Jibril alaihi salatu wassalam ditugasi membawa wahyu yang di dalam wahyu itu ada kehidupan hati. Maka hati itu pasti mati kalau tidak mendapatkan wahyu. Orang kafir itu semuanya hatinya mati. Nggak ada yang hidup. Ya. Jangankan mati, sakit saja. Ya.
Hati yang sakit ini sengsara sekali. Hati itu harus selamat sehat. Oleh karena itu nanti harta, benda, anak, pangkat, jabatan, kedudukan tidak ada manfaatnya ketika berhadapan dengan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, yang sehat, yang selamat. Selamat dari apa? Syirik. Selamat dari syirik. Ya. Banyak dari kita yang nggak paham. Dikiranya selamat dari iri, dengki, hasad. Itu kecil. Ya. Bahwa itu penyakit hati, betul. Dengan hati yang selamat dari syirik, artinya dia bertauhid, insya Allah selamat dia. Bahagia dia. Ya. Harus dengan wahyu. Wallahu. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.